Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Niluh Purnamaswari Pranuwanti, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Upanishad. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Ketut Ayu Binayanti, dan rekan saya Kadek Novi Parmianti. Kami mahasiswa Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Dharma Acarya, program studi pendidikan agama Hindu semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pengertian dan ajaran Maitri Upanishad dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Kadek Novi Parmianti mengenai pengertian dan ajaran Jabala Upanishad. Baik, langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Upanishad. Maitri Upanishad termasuk dalam Maitrayaniya Saka atau cabang dari Yajurveda Hitam. Maitri adalah guru utamanya. Maitri Upanishad terdiri dari 7 bab, di mana 2 bab terakhir kelihatannya berasal dari waktu yang belakangan. Keseluruhan Upanishad ini memang lebih muda usianya bila dibandingkan dengan Upanishad klasik yang sering dibahas dalam ajaran Upanishad. Teks dimulai sebagai dialog antara Raja Brihadrata dan Bagawan Sakayana. Melalui dialog ini, Bagawan Sakayana mengajarkan Raja Brihadrata tentang filosofi Brahma. Sebagai bagian dari ajarannya, ia menceritakan dialog kuno antara kelompok orang bijak yang dikenal sebagai Wali Kilya dan Prajapati Kratu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ajaran Maitri Upanishad. Maitri Upanishad bab 1 sloka 1 menjelaskan tentang samadhi kepada Atman. Brahma yajno wa esa yat purwesam cayanam tasman yajamanas cit waitan agnim atmanam abidayet sapurnah kahlu wa ada wikalan sampadate yatna kasobik yeyo yam yah pranakyah tasyo pakyanam, yang artinya melakukan yatnya untuk Brahman sesungguhnya adalah penetapan atau perbuatan api yajna seperti yang dilakukan pada zaman yang lalu. Karena itu, seharusnya pelaku yatnya sesudah menempatkan apinya kemudian samadhi kepada Atman. Dengan begitu barulah yatnya ini lengkap dan sempurna. Ajaran Maitri ini pada akhirnya akan membawa kita kepada pengetahuan tentang Brahman. Tujuan Upanishad ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara sepanjang hal ini memberikan manfaat ke arah pengetahuan tentang Atman yang maha tinggi dan mempunyai tujuan secara tidak langsung kepada cita-cita maha tinggi dari manusia. Maitri Upanishad bab 2 sloka 2 membahas tentang ajaran Sakayanya mengenai Atman. Ata ya esa ucawais tamba nirot wam ukranto yayamanu yamanas tamah pradudati esa atma iti aha bagawan Maitri iti ewam hiya aha ata ya esa samprasau semacarirat samutaya param jyotir upasampadya sweda rupani spadayata iti esas atmaiti honacaitat amertam abayam etat brahmeti, yang artinya dan sekarang dia yang ke atas tanpa memberhentikan nafasnya bergerak kemana-mana, tidak bergerak, yang bisa menghapus kegelapan, dialah Atman. Begitulah dikatakan oleh Bagawan Maitri, sebab pernah dikatakan bahwa sekarang yang tenang itu dialah yang naik meninggalkan raga ini, mencapai sinar yang maha tinggi dan muncul dalam bentuknya sendiri. Nah, dialah Atman, dialah yang tidak bisa mati, yang tanpa punya rasa takut, itulah Brahman. Dalam sloka ini hampir sama dengan isi dari Chandogya Upanishad bab 7 sloka 3.4 yang mengatakan bahwa Atman bangkit dari raga, melepaskan pendapat tentang kesatuan Atman tentang raga yang bergerak ke sana ke sini, tetapi tidak bergerak sewaktu dia merasakan perubahan pikiran-pikiran yang disebabkan oleh kesan-kesan. Dialah yang sesungguhnya tidak terpengaruh oleh segalanya.
baik raga kasar maupun halus. Ini adalah Atma yang sesungguhnya. Maitri Upanishad bab 3 sloka 1 membahas tentang Atman Agung, Atman individu. Arti dari sloka ini yaitu mereka berkata, "Junjunglah kami," apabila Paduka menyatakan kebebasan dari Atman ini. Maka ada juga yang lain yang juga disebut Atman, yang dipengaruhi oleh buah perbuatan yang gelap atau terang, memasuki peranakan yang jahat atau yang baik. Dan dengan demikian, arah berikutnya adalah bawah atau ke atas, di mana dia selalu dipengaruhi oleh kedua hal itu. Dua hal yang bertentangan seperti misalnya kenikmatan dan kesakitan. Atma agung dan atma individu yang dimaksudkan di sini adalah seperti misalnya matahari adalah Brahman, maka cahaya matahari adalah Atman itu sendiri. Itulah yang disebut dengan Atman yang agung, di mana Atman yang merupakan percikan kecil dari Tuhan, sedangkan Atman individu merupakan Atman yang tetap berada dalam diri manusia. Atman ini diliput oleh avidya, di mana Atman ini terpengaruh oleh sifat-sifat duniawi, sehingga dalam hidupnya manusia harus selalu melaksanakan ajaran Dharma, guna bisa terlepas dari avidya tersebut. Maitri Upanishad bab 4 sloka 1 membahas tentang menunggalnya Atman elemen dengan Atman agung. Arti dari sloka ini adalah para wakihilya yang suci dengan sangat takjub mendekati beliau dan berkata, "Paduka, junjunglah kami, hormat kami ke hadapan Paduka. Mohon ajarkan kami selanjutnya. Padukalah jalan pembebasan kami dari tidak ada orang lain. Bagaimanakah caranya sehingga Atman elemental ini dapat bersatu dengan Atman sesungguhnya?" Kemudian Prajapati Kratu bersabda bahwa Atman yang sesungguhnya, yang murni dan tidak ternodai, bisa kelihatan ternoda dan tidak murni. Ini bermaksud bahwa Atman yang ada dalam diri bisa menyatu dengan Brahman jika telah mencapai keadaan moksa. Namun begitupun sebaliknya, Atman yang merupakan percikan terkecil dari Tuhan apabila mendiami diri manusia akan ternoda oleh avidya yang disebutkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, Maitri Upanishad bab 5 sloka 1 membahas tentang konsep Trimutri. Sloka ini berarti, ini adalah kidung pujian dari Kutsayana. Engkau adalah Brahma, dan sesungguhnya engkau adalah Wisnu. Engkau Rudra, Prajapati. Engkau adalah Agni, Waruna, dan Wayu. Engkau adalah Indra dan bulan. Engkau adalah makanan. Engkau adalah Yama. Engkau adalah tanah. Engkau adalah segalanya. Engkau adalah kekal. Segalanya ada dalam dirimu, dalam berbagai bentuk untuk diri mereka sendiri atau untuk akhir keadaan alamiah mereka. Penguasa jagat puji kepadamu, Atman dari segalanya, pencipta semuanya, penikmat segalanya. Engkau adalah seluruh kehidupan dan penguasa semua kesenangan dan kegembiraan. Puji kepadamu, Atma yang terang. Puji kepadamu yang jauh tersembunyi, yang tanpa permulaan dan tanpa akhir. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Trimurti merupakan konsep dalam agama Hindu yang terdiri dari Brahman, Wisnu, dan Siwa, di mana mereka merupakan manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Mereka tidak berawal dan juga tidak berakhir, namun mereka penyebab pencipta segalanya dan bisa juga mengakhiri segala yang mereka ciptakan. Karena mereka merupakan penguasa yang kekal dan segala bentuk yang ada dalam diri kita merupakan bentuk dari diri mereka. Maitri Upanishad
Bab 6 Sloka 3 membahas tentang Aum yang gaib. Sloka ini memiliki arti secara pasti ada dua macam Brahman yang terbentuk dan tidak terbentuk. Yang berbentuk bukanlah nyata, yang tanpa bentuk adalah yang nyata. Itulah Brahman, itulah sinar. Yang bersinar adalah matahari. Sesungguhnya lah itu mempunyai Aum sebagai atmannya. Dia membagi dirinya menjadi 3, sebab Aum terdiri dari 3 huruf, yaitu A, U, dan M. Melalui jalan ini, semuanya pada alam semesta ini dirangkaikan. Dengan demikian dikatakan, orang seharusnya samadi kepada matahari sebagai Aum dan menyatu dengannya. Maksud yang terkandung dari hal tersebut, yaitu yang berbentuk dan tidak berbentuk adalah yang punya bentuk, merupakan akibat, sedangkan yang tidak punya bentuk ini adalah penyebab. Ini dimaksudkan seperti halnya Atman yang tidak terbentuk, namun menyebabkan manusia mengalami suka, duka, lara, dan pati. Yang punya bentuk inilah disebut manusia, karena Atman menjadi penyebab manusia diliputi oleh berbagai hal. Setelah Atman memasuki badan kasar, ia telah terpengaruh avidya yang menjadikannya lupa. Ini merupakan rangkaian dari konsep Aum, di mana ketiganya merupakan bagian dari Tuhan atau Brahman itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu Maitri Upanishad bab 7 sloka 2, membahas tentang Atman sebagai matahari semesta dan sinar-sinarnya. Sloka ini berarti dia yang tanpa permulaan atau akhir, tidak bisa diukur, tanpa tanda-tanda, tanpa bentuk, dengan kekuatan yang tidak habis-habisnya, pencipta alam semesta dan pencipta sinar yang menyinari. Pernyataan ini membuktikan Atman yang agung yang diibaratkan sebagai matahari yang tidak bisa diukur serta menjadi waktu yang melahap semuanya. Ini membuat Atman yang agung, yang perkasa, patut disembah dan dihormati sebagai wujud rasa syukur kita atas segala kehidupan yang telah kita terima. Musim panas, musim hujan yang tidak bisa diukur dan tanpa permulaan dan akhir. Itulah yang menyebutkan Atman sebagai matahari yang semesta, karena kekuatan yang dalam menyinari kehidupan tiada habis-habisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengertian dan ajaran Maitri Upanishad. Untuk penjelasan pengertian dan ajaran Jabala Upanishad akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih.